Bab 241. Nama, CEO berbahaya penulis, Ni. Darcy, plus matikan mengatur ulang. Setelah hidangan penutup, kedua saudara perempuan itu pergi berbelanja dan makan malam. Ketika mereka sampai di rumah, waktu sudah hampir jam 9. Setelah hidangan penutup, kedua saudara perempuan itu pergi berbelanja dan makan malam. Ketika mereka sampai di rumah, waktu sudah hampir jam 9. Begitu Siatong membuka pintu, dia melihat Qin banyak duduk di ruang tamu, menatap majalah, dengan tampilan santai. Mendengar suaranya, dia berdiri dan bertanya, "Apakah kamu sudah makan? Apakah kamu ingin aku membuatkanmu makanan hangat?" Siatong menggelengkan kepalanya, "Saya sudah makan dengan saudara perempuan saya di luar." "Yah," dia mengangguk, menariknya, duduk di sampingnya, melingkari dia dengan satu tangan, dan terus membalik majalah dengan tangan lainnya. Saat ini, kepalanya menempel di bahunya, sangat dekat dengannya, napas hangat menyembur ke lehernya, sedikit gatal. Sejak dia menyelinap ke kamarnya malam itu, hubungan di antara mereka menjadi semakin mereda. Akhir-akhir ini, dia jarang pergi ke rumah sakit lagi, dan tidak menyebutkan apapun tentang Suruo. Siatong dengan cerdik memilih untuk tutup mulut. Dua orang menjaga permukaan tetap hangat dan tenang. Namun terkadang, bersikap terlalu tenang bukanlah hal yang baik. Sepertinya Anda tidak akan pernah bisa melihat di bawah air yang jernih dan damai. Seberapa tajam dan mempesona gelombang yang akan datang. Dan samar-samar, Siatong sedikit gelisah. Dia selalu berpikir bahwa kehangatan sementara telah dicuri dan akan dikembalikan suatu hari nanti. Dia dengan malas membalik halaman dan bertanya, "Apa yang kamu bicarakan dengan adikmu?" "Tidak apa." Siatong meraih tangan kosongnya yang lain dan memainkannya. Tangannya sungguh indah, panjang dan bersih, kukunya bulat dan halus, serta telapak tangannya tebal dan hangat. Memegangnya, sepertinya Anda memiliki kekuatan untuk melawan seluruh dunia. Adikku menikah 2 minggu lagi, berbicara dengannya tentang pernikahan itu, dan, dia tertawa, kakaknya juga hamil. "Oh, dia harusnya ringan, tidak mood." Siatong bertanya ragu-ragu, "Qin banyak, maukah kamu pergi?" Dia menutup bukunya, dan tangan lainnya juga memeluknya, "Kamu boleh pergi." "Kamu, apakah kamu masih membenci Xiao Wanlin?" Siatong membuka mulut untuk bertanya, tapi dia tidak bertanya. Dia selalu memahami bahwa suaminya serius dan kuat di permukaan, tenang dan tertutup, serta terlihat seperti pria sejati. Tapi begitu Anda membenci seseorang, metodenya benar-benar kejam dan aneh, dan sulit diubah. Dan bahkan jika dia memberitahunya sekarang bahwa Xiao Wanlin tidak membunuh Lin Manru pada tahun-tahun itu, aku khawatir dia tidak akan percaya sepatah kata pun kecuali dia menemukan bukti. "Qin Muci." Dia tiba-tiba membuka mulutnya, "Ketika kamu memperlakukan keluarga Xia seperti itu, apakah itu karena saudara perempuanku?" Qin Muci sedikit mengelak, "Ini semua urusan bisnis. Jangan khawatir, tapi itu rumahku." Siatong berbalik dan menatapnya, "Kamu menghancurkannya pada tahun-tahun itu, tapi rumahku. Bagaimana aku bisa membiarkannya?" Qin Muci mengerutkan kening, "Kamu menganggapnya sebagai sebuah keluarga. Tetapi kapan orang-orang itu menganggapmu sebagai sebuah keluarga? Kamu lupa bagaimana Xia Huairen memaksamu menikah dengan pria tua yang bisa menjadi ayahmu. Itukah yang bisa dilakukan ayahmu?" Kata-kata Siatong tidak jelas, dan Qin Muci mengulurkan tangannya dan menekan dahinya, "Jangan berpikir bahwa Xiao Wanlin memperlakukanmu lebih baik sekarang, kamu harus merawat hati dan hatinya. Kamu memiliki persaudaraan yang dalam. Itu perlu untuk dilakukan, bersikap defensif. Mungkin kamu mengira dia saudara perempuan dan dia menganggap kamu bodoh." Siatong melambaikan tangannya, "Jangan memfitnah adikku seperti ini." "Aku memfitnahnya." Qinmu terkekeh, "Siatong, orang dengan motif tersembunyi seperti apa yang belum pernah kutemui dalam bisnis. Ada banyak hal yang harus dilakukan secara langsung dan di belakang. Dia mentraktirmu sekarang karena kamu mendapat untung. Sudah menjadi sifat manusia untuk mengejar keuntungan dan menghindari kerugian. Apa kentunganku?" Siatong mengaku sedikit marah. "Karena kamu bersamaku, keluarga Xia telah tiada, dan dia kehilangan dukungan yang dapat dia andalkan," katanya. "Dan tahukah Anda, saya selalu mengunjunginya." Dia berhenti sejenak, seolah memikirkan kata-kata, "Saya selalu mempunyai kesan buruk terhadapnya. Dan dia ingin melindungi dirinya sendiri. Ini cara termudah dan termudah untuk terlibat dengan Anda. Karena aku akan melihat wajahmu dan melepaskannya."
Semakin banyak Xiaotong mendengarkan, semakin marah dia. Apa yang kamu katakan? Maksudmu, tanpa aku, kamu akan menentangnya. Dan alasan kenapa adikku baik padaku hanya untuk menyenangkanku. Dia mengangguk, itulah maksudnya. Gas Xiaotong berdiri, Qin banyak. Kamu terlalu percaya diri, dan terlalu meremehkan perasaan di antara kita. Dia berkata sambil tersenyum, persaudaraan macam apa perasaan tidak bisa dipupuk dalam 18 tahun. Tiba-tiba, mereka menjadi sangat panas dalam waktu setengah tahun. Tidakkah menurutmu itu aneh, Xiaotong? Kamu Xiaotong gemetar dan tidak ingin berbicara dengannya lagi. Dia berbalik dan berjalan keluar. Dia meraihnya dari belakang dan menghela nafas. Kenapa kalian bertengkar? Aku hanya ingin mengingatkanmu dari pengalamanku. Benar atau tidak, siapa yang bisa mengatakannya dengan benar? Dia memeluknya dan berkata, pikirkan saja apa yang baru saja aku katakan adalah omong kosong. Akulah yang merupakan seorang pria sejati dengan hati seorang penjahat. Oke, baiklah, jangan marah. Dia membujuknya, duduklah bersamaku untuk sebentar. Aku akan pulang jam 5 hari ini. Setelah menunggumu selama beberapa jam, orang akan berbicara omong kosong ketika mereka sedang kesal. Kalau begitu, kamu harus mengakui bahwa apa yang baru saja kamu katakan itu salah. Dia meraih tangannya, meletakkannya di bibirnya dan berkata, ya, semuanya salah. Xia Wanlin adalah saudara perempuan terbaik. Kalian berdua memiliki perasaan yang tulus. Khayalan penjahatkulah yang meremehkan perasaan mendalam di antara kalian. Xiaotong adalah seorang sedikit gatal karena ciumannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menarik kembali tangannya. Kemarahan di wajahnya akhirnya mereda, dan dia berkata, memang benar mengetahui bahwa itu salah. Dia memeluknya, saya memiliki keberanian untuk mengakui kesalahan saya. Haruskah istri saya menghadiahi saya dengan ciuman manis dan menjaga saya? Kupikir. Xiaotong berkata bahwa dia ingin menyelinap pergi, tetapi ditekan oleh mata dan tangannya yang cepat. Aku tidak hanya ingin menjadi cantik, tetapi juga bertindak. Di lantai 21, Niseng memasuki kantor. Apa masalahnya? Qin Muci mengangkat kepalanya. Niseng berkata, Musao, orang-orang yang saya kirim ke Australia untuk menyelidiki punya berita. Oh, Qin Mucai menjatuhkan penanya dan bersandar di kursinya, bagaimana kamu mengatakan itu? Kamu benar, Nona Suruo adalah Lin Manru pada masa itu. Niseng menyerahkan setumpuk materi, ini adalah petunjuk yang saya temukan di rumah sakit di sana. Pada saat itu, Nona Lin mengalami remblong di jalan raya, dan mobilnya terbakar dan meledak. Dia menderita luka bakar parah di sekujur tubuhnya. Kemudian dia dikirim ke rumah sakit oleh pasangan bermarga Su, dan akhirnya dipindahkan ke rumah sakit operasi plastik di Australia. Setelah lebih dari setengah tahun perawatan, dia berangsur pulih. Ini benar-benar jadi. Qin Muci menyerahkan informasi dan terasa sedikit berat di hatinya. Aku tidak menyangka banyak hal terjadi padanya, tapi dia tidak mengetahuinya. Namun selama bertahun-tahun, kenapa dia tidak menghubunginya, sehingga dia selalu mengira bahwa dia sudah terkubur di lautan api. Mata pria itu membeku ketika melihat daftar periksa bercampur dengan data. Dia mengambilnya, seolah dia tidak bisa mempercayai matanya dan menatapnya lama sekali. Sampai Niseng sepertinya merasa ada yang tidak beres, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Musao, ada apa? Untuk waktu yang lama, Qin Muci baru saja pulih. Oh, tidak ada apa-apa. Ketika dia memasukkan daftar periksa dan melihat ke atas lagi, keterkejutannya menghilang. Dia melihat arlojinya, ini sudah jam 6, ayo kita pulang kerja. Saat makan malam, Qin Mucai sedikit linglung. Xiaotong meneleponnya beberapa kali, tapi butuh waktu lama baginya untuk bereaksi. Pandangan yang bijaksana, tidak tahu harus berpikir apa. Setelah makan malam, Qin Mucai kembali ke ruang belajar di lantai 2 untuk bekerja. Xiaotong menerima telepon dari Xia Wanlin, halo, ada apa dengan adikku? Tong-tong, suara Xia Wanlin sedikit bersemangat, saya menelepon untuk memberitahu Anda bahwa saya menemukan detektif yang mengambil foto untuk Qin kemarin, dan saya akan mengajaknya keluar untuk menemuinya dan berbicara tentang sumber fotonya. Benarkah? Xiaotong duduk dan berkata, kapan kamu akan bertemu? Hanya beberapa hari. Apakah kamu ingin datang? Tentu saja, kata Xiaotong. Setelah jeda, dia tiba-tiba ingin memberitahu Xia Wanlin berita bahwa Lin Manru mungkin belum mati,
yang menyelamatkannya dari masalah yang mendesak di dalam hatinya. Siatong membuka mulutnya dan hendak berbicara. Namun, dia melihat bahwa Qin baru saja turun dari lantai atas. Setelah memikirkannya, dia merasa tidak bisa menjelaskannya melalui telepon untuk sesaat. Dia sebaiknya menunggu sampai kita bertemu lain kali. Setelah menutup telepon, Qin Mucai berjalan ke arahnya dan membawanya ke sofa. Siatong bersandar di pelukannya dan bertanya, "Sibuk bekerja?" Dia mengangguk dan menyentuh perut bulatnya melalui pijamannya, karena dia suka melakukan tindakan intim seperti itu, jadi Siatong tidak mendorongnya. Siapa tahu, hari ini dia sepertinya punya beberapa aku tidak jujur. Tanpa menunggu izinnya, dia melepaskan telapak tangannya yang besar dari pijamannya dan menyetrika perutnya yang lembut. Aku masih merasa di sana. Siatong merasa malu dan wajahnya terbakar. Dia meraih tangannya dan berkata, rasanya gatal. Jangan sentuh di sana. Dia tertawa, mengapa kamu masih begitu sensitif? Siatong, apakah menurutmu semua orang sama berpengalamannya denganmu? Alih-alih mempermainkannya, dia melepaskan tangannya dari kelimannya, tapi segera memeluknya dan berkata, ada yang ingin kukatakan padamu. Baiklah, Siatong memainkan remote control di tangannya. Sebelumnya aku meminta Niseng untuk memeriksa bisnis Suruo, sudah ada hasilnya. Ujung jari Siatong gemetar, tapi wajahnya masih tenang, ada apa? Seperti cerita yang kamu ceritakan, Suro memang Lin Manru. Yah. Siatong tidak tahu ekspresi seperti apa yang harus dia berikan padanya saat ini. Dia membuka mulutnya dan akhirnya bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Aku ingin pergi ke rumah sakit besok. Dia memandangnya dan melihat bahwa dia tampak sedikit tidak bahagia. Dia menjelaskan, jangan khawatir, saya hanya ingin mencari tahu sesuatu. Lagi pula, saya pernah menjalin hubungan dengannya pada tahun-tahun itu. Saya harus menanyakan beberapa hal dengan jelas. Sekarang saya hanya bisa menebus apa yang harus saya buat untuk. Apalagi yang bisa dikompensasi. Siatong mencicipinya dan bertanya, pada akhirnya kamu tidak ingin menebusnya, kan? Qin banyak. Bukankah tubuh saya dikendalikan oleh Anda sekarang? Bagaimana saya bisa menjanjikannya padanya? Ya, Siatong sedikit manis. Jika kamu tidak khawatir, ikutlah denganku besok. Lihat aku dan kamu tidak akan mengkhawatirkannya. Apa katamu? Siatong yang mengangkat alisnya, tidak ada penyesalan. Keesokan paginya, dua orang datang ke rumah sakit, dan Siatong bahkan mengambil sup tulang yang direbus Ran-Ran tadi malam. Meskipun dia memiliki kesan buruk pada Suruo, dia masih harus melakukan cukup banyak demi Qinmu. Saya juga berharap setelah hari ini, jika dia dan Su benar-benar bisa menjelaskannya, mereka bisa memutuskan hubungan. Naik lift ke lantai 4, dua orang bergandengan tangan menuju bangsal. Dia berhenti dan berkata, aku pergi dulu. Siatong mengangguk. Di bangsal, Suruo yang mengenakan seragam rumah sakit baru saja bangun. Setelah lebih dari setengah bulan istirahat di rumah sakit, cedera awalnya sudah banyak membaik, dan sekarang dia hampir tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Saat ini, dia menggunakan sikunya untuk menopang papan tempat tidur, berjuang untuk duduk, pintu bangsal tiba-tiba terbuka, sesosok tubuh tinggi masuk. Dia mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat seseorang datang, sedikit kejutan muncul di matanya. Dia hanya ingin meneleponnya, tapi matanya sedikit dingin saat dia menyentuh orang yang mengikutinya. Tuan Qin, Nona Xia. Dia mengangkat dagunya sebagai salam. Siatong meletakkan sup tulang di atas meja di sampingnya, kamu terluka. Kamu harus makan sesuatu yang bergizi untuk menebusnya. Ini sup yang aku pesan tadi malam. Ini baik untuk kesehatanmu. Suruo mengangguk, ya. Untuk sesaat, ketiganya merasa malu, dan tidak ada yang berbicara. Siatong mengerti bahwa dia sedang mengganggu di sini, dan Qin pasti tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Jadi dia menoleh ke arahnya dan berkata, saya baru saja melihat seseorang mengemudi di luar rumah sakit menjual buah. Kelihatannya sangat segar, saya ingin membeli beberapa. Dia secara alami mengerti maksudnya dan berkata, baiklah, silakan saja, hati-hati. Siatong memandang kedua orang itu lagi dan kemudian berjalan keluar pintu. Saat pintu ditutup, Suruo menatap lurus ke arahnya, dan matanya kabur seperti lapisan kabut. Qin Muci berdiri sebentar, lalu melipat kakinya dan duduk di kursi di samping tempat tidur, merenung, Manru. Ketika nama itu keluar, Suruo tertegun, kamu. Aku sudah menemukan. Qin Muci memandangnya,
kamu sebenarnya Manru, bukan? Dia menundukkan kepalanya, menggigit bibir dan tidak berkata apa-apa. Qin berkata, Manru, aku benar-benar kasihan padamu. Kamu ada di sisiku, tapi aku tidak melindungimu, membiarkanmu sangat menderita. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak butuh permintaan maafmu. Suruo menggelengkan kepalanya dan menggigit bibirnya. Dia tampak bertekad. Nada suaranya juga bertentangan dengan kelembutan dan rasa takut sebelumnya. Muci, aku tidak pernah menyalahkanmu. Selama kamu bersedia kembali dan bersamaku sekarang, aku bisa memperlakukan segala sesuatu di masa lalu seolah-olah itu tidak terjadi, dan aku tidak peduli. Dia buru-buru meraih tangannya. Dia mendorongnya menjauh, tampak kaku, Manju, kamu tahu, itu tidak mungkin. Kenapa? Apa yang terjadi antara kamu dan aku sudah berakhir. Sekarang aku bersama Siatong. Dia sedang mengandung anakku. Aku tidak bisa meninggalkannya. Bisakah kamu meninggalkanku jika kamu tidak bisa meninggalkannya? Dia pasti menatapnya, Muci, apa itu anak? Jika bukan karena kecelakaan 5 tahun yang lalu, anak kita akan lahir. Dia terkejut, dan benar saja, laporan di materi kemarin itu. Benar, 5 tahun lalu, ketika dia mengalami kecelakaan mobil, dia sedang mengandung anaknya, namun karena kebakaran, dia hampir meninggal. Maaf, suaranya rendah, Manju, aku minta maaf dan kasihan pada anak itu. Jika kamu menginginkan kompensasi apapun, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskanmu. Aku menginginkanmu. Dia menatapnya dengan air mata berlinang. Qin Muci menggelengkan kepalanya, Manru, setelah bertahun-tahun, kita tidak bisa kembali. Bahkan jika aku enggan bersamamu sekarang karena rasa bersalahku padamu, apa gunanya? Air mata jatuh dari matanya, itu semua karena alasan Qin. Aku, apa yang tidak bisa kembali? Kamu hanya tidak mencintaiku, kan? Kamu hanya tidak mencintaiku. Kamu jatuh cinta dengan wanita itu. Muci, tahukah kamu kalau aku cacat karena kecelakaan mobil, dan aku hampir kehilangan nyawaku? Bahkan jika dia selamat nanti, dia akan terjebak dalam ketakutan yang besar selama 2 tahun. Saat itu, semua orang mengira aku gila. Saya menemui psikiater yang tak terhitung jumlahnya dan terus meminum semua jenis obat, diikuti dengan efek samping yang membuat orang pingsan. Saya tidak tahan untuk bunuh diri beberapa kali. Tahukah Anda apa yang membuat saya terus bertahan? Dia berlutut di tempat tidur dan mengulurkan tangannya untuk menarik pakaiannya. Itu kamu, Muzi. Kamu dan akulah yang bisa keluar. Manju, dia sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia akan bertemu begitu lama lagi. Aku bekerja keras dalam waktu yang lama untuk bangkit kembali dan kembali kepadamu dengan sikap puas, tapi kamu memberitahuku bahwa kamu jatuh cinta dengan orang lain. Manju, kamu masih muda. Kamu akan bertemu seseorang lebih baik dariku. Jika kamu mau, aku bisa memperkenalkan pria yang baik untuk menjagamu. Dia akan mencintaimu dan memberikan semua yang kamu inginkan. Mendengar ucapannya, dia tersenyum sedih. Bagaimana? Kamu sangat lelah denganku, lelah untuk benci mendorongku keluar lebih awal. Manju, bukan itu maksudku. Dia berhenti tertawa, tiba-tiba menempel erat padanya, benar-benar merasa sangat kasihan padaku. Dia memandangnya dan tidak berkata apa-apa. Untuk menebusnya padaku, Qin Muci mengangguk, selama Anda menyebutkannya, saya bersedia melakukan yang terbaik untuk bertemu. Bagus, dia duduk di tempat tidur, wajahnya jelek, seperti orang yang sudah lama meninggal. Aku ingin kamu menyingkirkan Xia Wanlin. Dia berkata, di koridor, Siatong melihat pintu bangsal terbuka oleh angin. Dia maju ke depan dan hendak masuk, tapi terhenti di tempatnya karena sepatah kata pun dari pintu. Aku ingin kamu menyingkirkan Xia Wanlin. Suruo di pintu menatapnya dan berbicara pelan. Qin Muci tercengang, apa? Lalu dia mengarahkan pandangan curiga padanya dan melihat ke atas dan ke bawah. Saya tidak percaya kalimat ini datang darinya. Dia mengulangi, balas dendam padaku, singkirkan Xia Wanlin. Kali ini, dia memastikan dia mendengar dengan jelas. Dia duduk di kursi di samping tempat tidur lagi, sedikit tidak senang karena permintaannya, Manju, membunuh adalah pelanggaran hukum. Suruo tertawa, tetapi ketika dia membunuhku dalam kecelakaan mobil, dia tidak pernah memikirkannya. Siatong di luar pintu, dengan gugup mengepalkan kantong plastik di tangannya. Qin Muci terdiam lama, tetapi tidak ada bukti kuat bahwa kecelakaan mobil Anda disebabkan oleh Xia Wanlin.
Dia secara naluriah ingin menyembunyikan foto itu. Jika dia melakukan sesuatu pada Xiao Wanlin, istrinya akan membencinya seumur hidupnya. Bukti, mataku adalah bukti terbaik, katanya sambil tersenyum. Siang hari sebelum kecelakaan, saya berada di dekat jendela dan melihat Xiao Wanlin diam-diam merusak mobil saya. Hanya saja saya terlalu sederhana saat itu. Saya tidak berpikir seperti itu. Sama sekali, saya hanya mengira dia adalah wanita besar dengan temperamen buruk. Aku memposting beberapa lelucon di mobilku. Dia turun dan mengundangnya untuk datang ke rumah saya. Dia sangat bingung saat melihatku, lalu pergi dengan panik. Sore harinya, bibiku datang kepadaku, karena aku hamil, jadi dia berkata akan mengantarku makan malam. Saya juga bodoh saat itu. Saya lupa tentang Xiao Wanlin pada siang hari dan pergi keluar bersama bibi saya dengan terburu-buru. Alhasil, di tengah mobil, tiba-tiba tante saya panik dan bilang ada yang salah dengan remnya. Anda harus mengetahui hal-hal berikut ini. Mobil bertabrakan dengan pagar pembatas dan bahan bakar bocor. Jika bukan karena tenaga terakhir, bibiku akan mendorongku keluar dari mobil, karena takut aku akan mati juga. Petik 2. Bibi. Qin Muci mengerutkan kening, artinya, bibimu yang meninggal di dalam mobil pada waktu itu. Ya, Suruo mulai menangis, orang tuaku telah meninggal sejak aku masih kecil seorang anak. Jika bibiku tidak merawatku dengan baik sepanjang waktu, aku akan mati kelaparan. Aku tidak menyangka pada akhirnya dia mati untukku. Bagaimana mungkin aku tidak membencinya? Petik 2. Qin Muci memegang bahunya dan tidak berbicara. Bertahun-tahun, aku bermimpi mengupas kulit Xiao Wanlin dan menarik sutranya. Selama aku bisa membiarkannya mati, bahkan jika aku mati bersamanya, aku akan melakukannya. Di luar bangsal, Xiatong melangkah mundur dan bersandar ke dinding di belakangnya, terengah-engah. Otak semakin bingung. Mengapa? Ucapan dua orang, sangat berbeda. Kakak perempuan itu memberitahunya bahwa dia tidak pernah menyentuh mobil itu sama sekali, tetapi hanya berjalan-jalan dan pergi. Tapi Suruo, yaitu Lin Manru, berkata bahwa dia melihat Xiao Wanlin merusak mobilnya dengan matanya sendiri. Siapa yang mengatakan kebenaran dan siapa yang berbohong? Setelah menstabilkan suasana hatinya, dia tiba-tiba mendorong pintu. Ketika dua orang di pintu melihatnya datang, mereka semua panik. Suruo menundukkan kepalanya dan mengumpulkan air mata di wajahnya. Qin banyak. Saya berdiri dan pergi ke jendela. Melihat pemandangan di luar, dia terdiam. Xiatong menahan kegelisahannya dan memaksakan diri untuk tersenyum. Ini adalah buah yang baru saja kubeli. Ini sangat segar. Kamu bisa mencobanya. Dia menyerahkan sekantong anggur kepada Suruo. Suruo meraihnya dan berkata dengan suara rendah, "Terima kasih." Qin Mucai di dekat jendela tiba-tiba meraih tangan Xiatong dan berkata, "Ayo pergi." Xiatong memandang Suruo di kasur mata dan bertanya, "Apakah kamu sudah selesai?" Itu dia, seolah dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi, dia menggandeng tangannya dan berjalan keluar pintu. Di dalam mobil, suasana hatinya sedang buruk. Xiatong duduk di satu sisi dan mencoba membuka mulutnya beberapa kali, tetapi dia harus menelannya. Dia tidak tahu apa yang baru saja dia katakan padanya di bangsal. Tapi di hatiku, pingsan, sedikit panik. Saat memikirkan kata-kata terakhir Suruo, tangan dan kakinya terasa dingin. Aku ingin kamu menyingkirkan Xiao Wanlin. Singkirkan Xiao Wanlin, dia menginginkannya, singkirkan Xiao Wanlin. Qin Muci, kepala samping Xiatong, baru saja kamu dan Suruo, apa yang kamu katakan? Tidak ada, dia begitu asyik mengemudi sehingga dia sepertinya tidak ingin mengatakan apapun. Xiatong mengulurkan tangannya dan menutupi punggung tangannya. Setelah memikirkannya, dia berkata, tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu, semuanya hilang. Kapan waktu untuk membalas keluhan satu sama lain? Terkadang inilah waktunya untuk mundur. Dia sangat pintar sehingga dia harus tahu apa maksudnya. Qin kepala samping Muci menatap satu matanya, dengan nyaman bertepuk tangan, kamu jangan khawatir, aku punya kesopanan. Beberapa hari, setelah kembali dari rumah sakit, Qin banyak melakukan semuanya seperti biasa, tidak terpengaruh oleh kata-kata Suruo. Hati Xiatong menjadi tenang. Sebelum dia dan Xiao Wanlin bertemu hari ini, dan detektif legendaris itu. Xiatong karena dalam hatinya cemas, sangat awal keluar dari pintu. Jadi ketika dia datang ke tempat yang ditentukan kedai kopi, itu 1 jam lebih awal dari waktu yang ditentukan.
Memesan secangkir coklat panas, dia minum sambil ngobrol dan sebagainya. Baru ketika dia menyadari bahwa dia sepertinya sudah menunggu lama barulah dia menemukan itu sudah 2 jam sejak waktu yang ditentukan. Dan Xia Wanlin belum juga datang. Apa yang terjadi? Xia Tong mengeluarkan ponselnya, ragu-ragu sejenak, lalu menelepon. Telepon berdering lama sekali. Xia Wanlin mengambilnya. Suaranya agak pelan, "Tong, ada apa?" "Kak, bukankah kamu bilang untuk menemui detektif di kedai kopi pada jam 2 siang? Di mana kamu sekarang?" Ujung telepon yang lain terdiam selama 2 detik. "Tong, aku benar-benar minta maaf. Sesuatu terjadi padaku untuk sementara waktu. Sayangnya aku tidak bisa hadir. Ayo buat janji lain kali, oke?" Suaranya masih tenang, tapi Xia Tong secara intuitif merasa dia bingung. Apa yang tampaknya harus dihindari? "Kakak, apakah kamu baik-baik saja?" Dia bertanya. "Tidak ada. Apa yang bisa terjadi padaku?" Dia tertawa di ujung sana, seolah menghilangkan keraguannya. Xia Tong juga tidak ingin belajar terlalu dalam. "Baiklah, jika kamu sibuk, kami akan membuat janji lagi." Sebelum menutup telepon, dia tidak dapat menahan diri untuk menambahkan, "Kakak, perhatikan keselamatannya. Ada sedikit kegelisahan di hati saya selalu merasa ada yang tidak beres." Xia Tong menempelkan ponselnya di dadanya, berharap dia lebih memikirkan segalanya. Ketika dia keluar dari kafe, dia merasa tidak apa-apa untuk pulang, dan mudah bagi seseorang untuk berpikir liar dan hanya berbalik di jalan. "Setelah berjalan selama 2 atau 3 jam, saya pulang. Saya sudah lapar, tetapi saya tidak mau makan apapun." Buka pintunya, Ran melompat keluar sambil tersenyum. "Nyonya, apakah Anda kembali?" Gadis di depannya sepertinya memiliki banyak energi sepanjang waktu. "Apakah kamu ingin makan?" Xia Tong mengangguk. "Baiklah. Bagaimana dengan Tuan Muda?" "Tuan Muda belum kembali. Xia Tong mengalami beberapa kecelakaan. Sudah hampir jam 8. Dia jarang kembali selarut ini. Malam ini, dia memiliki nafsu makan yang buruk." Meskipun Ran memandangnya dengan wajah malu-malu di samping, matanya yang besar penuh harapan bahwa dia bisa makan lebih banyak. Akhirnya, dia meletakkan sumpitnya dan berkata, "Aku kenyang." Ran memandangi makanan yang hampir tidak bergerak. Dia menundukkan telinganya dan merasa frustrasi. Xia Tong merasa lebih bersalah. "Jika kamu tidak bisa menyelesaikan makan, masukkan ke dalam lemari es dulu, lalu pulang besok." Dengan dia, semuanya bisa hancur. Ran mengangguk dan mengambil piring. Xia Tong mengambil koran dan duduk di sofa, membaliknya, tapi pikirannya tidak tertuju pada itu. Memikirkan kejadian hari ini, dia merasa semakin salah. Dia tidak mengerti apa alasan dari suara berdebar di hatinya sekarang. Dia tidak mengerti kenapa telapak tangannya tiba-tiba licin. Firasat buruk, seolah-olah sesuatu akan terjadi. Dia berdiri dan mulai menelepon Xia Wanlin. Satu persatu, dia bisa mendengar suara mekanis yang sama. "Telepon yang Anda panggil telah dimatikan, silakan hubungi nanti." Xia Tong selalu curiga dengan hal yang luar biasa ini, tapi sekarang dia sangat berharap semuanya itu salah. "Jantungku berdebar kencang. Mungkin karena saya baru saja selesai makan dan telapak tangan saya berkeringat. Mungkin pemanas ruangannya terlalu tinggi. Ya, pasti. Begitu." Sedang mencuci mangkuk di dapur, melihat Xia Tong membungkus mantel, terburu-buru memakai sepatu, takut Nyonya ingin keluar. Xia Tong mengangguk dan memakai sepatunya untuk membuka pintu, tapi dia dihentikan oleh Ran. "Sudah larut malam. Jika Tuan Muda kembali, aku akan..." Dia berada dalam dilema. "Tuan Muda, aku akan memberitahunya bahwa aku tidak akan menyalahkanmu." Ran masih ragu-ragu. "Rana, minggir. Aku yakin aku akan keluar sekarang." Xia Tong terlihat serius. Akhirnya, dia masih menyingkir, dan mau tidak mau menjelaskan kepada Xia Tong, "Terlambat, Nyonya harus berhati-hati, kembalilah lebih awal." Xia Tong pergi ke gerbang komunitas dan segera menghentikan taksi, sopir, Qinyuan Internasional. Dia pernah ke rumah Xia Wanlin sebelumnya, jadi dia bisa menemukannya dengan mudah. Namun setengah jam kemudian, mobil berhenti. Xia Tong duduk di kursi penumpang depan dan tidak turun. Karena melalui terangnya lampu jalan di pintu masuk gedung, dia menemukan sebuah mobil yang sangat familiar di antara semua jenis mobil yang tersusun di depan pintu. Porsche hitam, dengan desainnya yang sederhana dan halus,
memancarkan suasana yang sangat mulia di bawah cahaya. Meskipun saya hanya melihatnya sekali, Xia Tong langsung mengenalinya. Mobil itu milik Qin Banyak. Karena dia melihatnya mengemudi, ujung jari Xia Tong mulai bergetar. Qin Banyak, saya sekarang berada di rumah Xia Wanlin untuk apa? Dia ingat apa yang dikatakan Suruo di rumah sakit, balas dendamku dan singkirkan Xia Wanlin. Dan dia pernah bertanya kepadanya, apakah maksudmu tanpa aku, kamu akan berdampak buruk padanya. Dan alasan mengapa kakakku baik padaku hanya untuk menyenangkanku. Dan sikapnya saat itu adalah dia tidak melakukannya. Menolaknya, dia seharusnya menyadarinya. Semakin banyak Xia Tong berpikir, semakin takut dia. Dia ingin keluar dari mobil dan mencari tahu, tetapi dia tidak berani. Lama ragu-ragu, akhirnya baru mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor yang sudah dikenalnya. Saat telepon terhubung, Xia Tong, suara rendah Qin Mucai, seolah terinfeksi tekstur malam, mengalir ke gendang telinganya, jantung Xia Tong tiba-tiba tercekik. Xia Tong, suara rendah Qin Mucai, seolah terinfeksi tekstur malam, mengalir ke gendang telinganya, jantung Xia Tong tiba-tiba tercekik. Apa masalahnya? Dia bertanya. Xia Tong mengepalkan teleponnya dan melihat ke gedung bertingkat tinggi di depannya dan berkata, di mana kamu? Dia menjawab, bekerja di kantor, aku sedikit sibuk hari ini. Aku tidak punya waktu untuk kembali makan malam. Ada apa? Merindukanku. Suaranya disertai olok-olok samar dan senyuman. Xia Tong melihat keluar jendela ke arah Porsche hitam itu, matanya menjadi lebih cerah, dan dia menipunya lagi. Aku sangat bingung, bahkan lebih bingung dibandingkan saat aku baru saja keluar. Muzi, aku hanya merasa sangat mual. Sepertinya aku sedikit sakit. Dia harus menemuinya sekarang dan memastikan dia tidak bersama Xia Wanlin. Kalau tidak, dia benar-benar tidak bisa menjamin apapun. Sakit, apakah kamu makan sesuatu? Suaranya tiba-tiba tenggelam, kamu kembali ke kamarmu untuk istirahat. Aku akan segera pulang. Tutup telepon-telepon, Xia Tong memegang ponsel, terus mengamati pergerakan di luar jendela. 10 menit kemudian, dia tidak melihatnya keluar dari gedung. Dia tidak bisa menahan perasaan cemas. Buka pintu mobil, baru melangkah keluar, tapi berhenti lagi, ambil kembali kaki. Tidak, dia harus percaya padanya. Tidak akan terjadi apa-apa. Xia Tong sekali lagi duduk kembali di kursi wakil. Saat ini, pengemudi sudah. Tidak sabar, Nona, apakah Anda ingin turun atau pergi? Saya harus berganti shift pada jam 10. Dinding luar berwarna hitam berkilau itu tinggi dan megah. Dalam kegelapan, orang merasa takut tanpa alasan. Ayo pergi, katanya. Qin Mucai kembali segera setelah Xia Tong sampai di rumah. Begitu dia memasuki villa, dia meninggalkan tasnya dan bergegas ke lantai 2. Mendorong pintu kamar tidur, ada apa? Keringat lebih banyak di dahi pria itu, jelas dia sedang terburu-buru. Dia pergi ke tempat tidurnya dan duduk. Dia meraih tangannya dan bertanya, ada apa? Otot-otot wajah sangat kencang dan terlihat sedikit tegang. Xia Tong mengulurkan tangannya, menyeka keringat di keningnya dan berkata, sebenarnya, bukan apa-apa. Aku hanya ingin menakutimu. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak kembali untuk makan malam di malam hari? Mendengar ucapannya, dia tidak hanya tidak melakukannya. Aku tidak marah, malah akhirnya merasa lega. Lelucon seperti ini bisa terbuka. Kamu tidak tahu aku ketakutan setengah mati. Aku menerobos beberapa lampu merah di jalan karena takut terjadi sesuatu padamu. Petik 2. Xia Tong agak menyesal, aku hanya ingin bercanda denganmu, siapa tahu kamu. Dia memeluknya dan berkata dengan tergesa-gesa, lain kali jangan mengolok-olok tubuhmu, tahu. Itu tidak lucu sama sekali. Itu hanya membuatku gugup setengah mati. Petik 2. Xia Tong dalam pelukannya sambil menepuk punggungnya sambil tersenyum, tiba-tiba ragu untuk bertanya, kamu tadi, mobil apa yang sedang melaju pulang? Apa masalahnya? Tidak ada, hanya bertanya. Tidak diragukan lagi dia memilikinya, katanya, itu adalah taksi yang dipanggil langsung. Saya tidak mengemudi karena saya minum dengan sekelompok pengiklan untuk makan malam. Oh, Xia Tong mengangguk, berpikir. Tubuhnya memang berbau anggur, ringan, tapi wanginya enak. Saya melihat mobil Anda di rumah Xia Wanlin. Apakah Anda benar-benar ada di perusahaan saat itu? Xia Tong ingin bertanya seperti ini, tetapi kata-katanya tercekat di tenggorokannya. Apa masalahnya? Merasakan keraguannya, dia mendorongnya menjauh.
Tidak ada apa-apa, Xia Tong berkata dengan wajah terkulai, aku ingin mengatakan bahwa kamu tidak pulang hari ini, aku tidak makan malam yang banyak. Dia menyeka hidungnya, kalau begitu aku benar-benar bersalah. Jika aku tidak kembali dalam beberapa hari, tidakkah kamu ingin membuat dirimu kelaparan? Kamu berani, Xia Tong sangat marah. Dia tertawa, jangan khawatir, beraninya aku. Bahkan jika kamu tidak mau makan selama beberapa hari, aku tidak ingin membuatmu kelaparan. Dia membungkuk dan menempelkan telinganya ke perutnya, dan anakku sayang. Xia Tong digelitik olehnya, jadi dia mendorongnya, pergilah mandi. Baunya sangat busuk, berhati-hatilah agar anakmu juga tidak menyukaimu. Menunggu suara air di kamar mandi, Xia Tong mengeluarkan ponselnya dari meja samping tempat tidur dan menggosoknya berulang kali. Panggilan lain ke Xia Wanlin, atau suara mekanis yang sama, Anda memutar telepon telah dimatikan, silakan hubungi nanti. Dia masih belum datang. Apa yang sedang terjadi? Malam ini, Xia Tong kurang tidur. Mimpi membingungkan yang tak terhitung jumlahnya bergoyang di depan mataku, dan kenangan yang rusak muncul di benakku seperti air pasang. Ada banyak wajah dalam mimpi itu, wajah Qin Mucai, Lin Manru, wajah Suruo, wajah Qin Hansheng, wajah Xia Wanlin, dan bahkan wajah Gu Haoran. Semuanya terkubur oleh warna merah darah yang cantik dan mempesona pada akhirnya. Ah, di dalam gelap, Xia Tong duduk, berkeringat. Qin Mucai di sampingnya langsung terkejut, memegang bahunya, dan bertanya, ada apa, mimpi buruk. Xia Tong melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dan gemetar hebat, Muci, aku merasa sangat tidak enak. Sepertinya sesuatu akan terjadi. Tidak, dia memeluknya, apa yang bisa terjadi? Jangan menakuti dirimu sendiri. Itu benar, kata Xia Tong, hampir tercekik, aku banyak menelepon adikku hari ini, tapi dia tidak menjawabnya. Biasanya dia tidak melakukan itu. Aku takut, mungkin itu ponselnya. Jangan pikirkan itu. Dia memeluknya. Tidak, Xia Tong mendorongnya menjauh dan dengan santai meletakkan sepatunya di kakinya. Aku akan menemuinya, aku merasa sangat buruk. Jangan bicara omong kosong. Dia meraihnya dan berkata, betapa berbahayanya kamu keluar di malam sebesar ini. Xia Wanlin pasti sedang tidur nyenyak sekarang. Jangan ganggu dia. Tapi, Xia Tong ragu-ragu, tapi disela olehnya, jika kamu benar-benar khawatir, aku akan mengantarmu menemuinya besok pagi. Dalam kegelapan, matanya tegas, memberi orang kekuatan stabilitas, suasana hati Xia Tong berangsur-angsur mereda. Dia sekali lagi ditarik ke tempat tidur olehnya dan ditutupi. Dia membungkuk, mengulurkan tangan dan memeluknya erat-erat. Xia Tong mengikuti detak jantungnya dan mendekat. Di malam hari, porse hitam di luar pintu kembali terlintas di benaknya. Dia akhirnya memutuskan untuk bertanya, Qin banyak aku. Dia menutup matanya dan menunggu dia bertanya. Apakah kamu benar-benar berada di kantor pada malam hari? Dengan baik, tapi aku melihat mobilmu. Xia Tong menggigit bibirnya, di lantai bawah rumah Qin Yuan tempat tinggal Xia Wanlin. Apakah kamu pernah ke sana hari ini? Xia Tong bertanya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan lemah, kamu pasti salah. Setelah semalaman, Xia Tong tidak tidur. Kepala Ming Ning terasa berat dan berat, tetapi pikirannya sangat jernih. Samar-samar, dia memiliki penolakan untuk tidur. Dia takut begitu dia tidur, banyak hal yang tidak bisa diubah. Pada pukul 6 pagi, ponsel di samping tempat tidur tiba-tiba berdering, dan dia segera mengangkatnya. Di layar ponsel, 3 kata Xia Wanlin berkedip. Hati Xia Tong gembira, dan segera menekan tombol jawab. Halo kakak, apa hubungan Anda dengan Mes? Xia Wanlin, ada suara pria parubaya yang aneh di telepon. Xia Tong tertegun, dan suaranya mulai bergetar, saya saudara perempuannya. Siapa Anda? Mengapa Anda memiliki telepon saudara perempuan saya? Adikmu mengetahui bahwa dia telah menelan terlalu banyak obat tidur di rumah tadi malam dan meninggal. Dia sekarang terbaring di rumah sakit Renan dan membutuhkan keluarganya untuk mengidentifikasi tubuhnya. Kami mohon maaf atas hal ini dan berharap Nona Xia akan bersenang-senang. Petik 2. Xia Tong sepertinya tersambar petir ketika Leng di tempat, untuk waktu yang lama tidak berbicara. Halo Nona Xia, apakah kamu masih di sana? Bingung, Qin Mucai terbangun oleh suara ponselnya yang menyentuh lantai. Dia duduk dan bertanya, ada apa? Mimpi buruk lagi. Xia Tong menoleh dan menatapnya. Matanya tiba-tiba menjadi sangat dingin dan aneh.
Lambaikan tangannya dan bangun dari tempat tidur. Qin banyak. Saya menghentikannya dan melihat wajahnya seputih kertas lilin. Apa yang telah terjadi? Dia berdiri diam dan menatap matanya dengan tajam. Adikku sudah meninggal. Apa? Qin sangat sulit dipercaya. Xia Wanlin sudah mati. Xia Tong mengangkat kepalanya dan berteriak padanya. Wajahnya penuh keruntuhan. Adikku Xia Wanlin sudah mati. Tadi malam kamu bilang tidak akan terjadi apa-apa. Mati. Semua mati. Dia bergumam dan jatuh ke tanah. Seharusnya menangis, tapi sangat aneh. Matanya masam tiada taraf, tapi tidak meneteskan air mata. Ternyata dalam menghadapi kesedihan yang luar biasa, air mata pun terlalu boros. Qinmu tertegun selama beberapa detik, tapi dia tidak kembali untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, dia berjongkok dan memegang lengannya dengan suara serius. Siapa yang memberitahumu? Apakah itu hanya lelucon? Itu polisi. Polisi menelepon. Dia mengatakan bahwa adikku meminum obat tidur tadi malam, dan sekarang dia terbaring di rumah sakit, memintaku untuk mengambil mayatnya. Xia Tong mengangkat bahunya dan tertawa. Kenapa begini? Kenapa? Qin Muzi masih tenang, jangan khawatir, keadaannya tidak terlalu buruk. Mungkin seseorang mencuri ponsel adikmu dan dengan sengaja membuat panggilan seperti itu sebagai lelucon. Sekarang kita segera mengemasi barang-barang kita dan pergi ke rumah sakit. Sebelumnya kita melihat bukti substansial, kita mungkin masih memiliki peluang untuk bertahan hidup. Xia Tong mendengar kata-kata itu, sibuk berdiri, dan tersandung keluar. Dia takut sesuatu akan terjadi padanya. Dia melangkah maju dan menggendongnya. Kamu sedang hamil sekarang, kamu tidak bisa bergerak dengan mudah, aku akan datang. Di rumah sakit, sekelompok pria berseragam polisi berdiri di luar pintu dan membawa Xia Tong masuk. Di kamar mayat, Xia Tong menjabat tangannya untuk membalik kain putih di ranjang orang sakit. Saat wajah yang sangat familiar itu perlahan terungkap, Xia Tong tidak bisa lagi mengendalikan emosinya dan mulai menangis. Itu Xia Wanlin, itu dia. Qin Mucai menariknya dan memeluknya. Itu adikku, ini Xia Wanlin. Qin banyak, dia sudah mati. Kenapa dia mati? Kenapa? Dia menangis sekeras-kerasnya, sama sekali tidak bisa menerima perubahan di depannya. Qin banyak. Saya menepuk pundaknya dan tidak berbicara. Apakah Anda punya firasat bahwa sesuatu akan terjadi? Kenapa kamu tidak menyelamatkannya? Dia turun, tapi tidak naik. Jika dia naik, bukankah adiknya akan mengalami kecelakaan? Dia masih sangat muda, dia akan segera menikah, dan dia punya anak di perutnya. Mati. Kenapa ini terjadi? Mengapa? Tiba-tiba, dia teringat mobil Xia Wanlin di lantai bawah tadi malam. Dia mendorong Qin Mucai menjauh dengan hati yang tajam. Apa yang dia lakukan? Kematian Xia Wanlin, tersangka yang paling mungkin adalah pria di depannya, tapi dia hanya memeluknya, di depan saudara perempuannya. Betapa terkutuknya dia. Qin Muzi tidak mengharapkan reaksi tiba-tibanya. Dia mengambil langkah ke arahnya, tetapi berhenti karena omelannya, jangan dekat-dekat denganku. Langkah pria itu terhenti. Mata Xia Tong memerah, berbalik untuk menangkap polisi dan bertanya, apa yang terjadi? Mengapa saudara perempuan saya menelan begitu banyak obat tidur? Tanda tanya, penyebab spesifik kematiannya, dan awalnya menduga itu adalah bunuh diri dengan menelan obat tidur. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan mengeluarkan selembar kertas yang disegel dengan kantong plastik transparan dari sakunya. Inilah yang dipegang almarhum sebelum dia meninggal. Mungkin ini bisa menjelaskan mengapa dia bunuh diri. Xia Tong segera mengambilnya. Ketika dia melihat 6 kata tertulis di kertas, dia tiba-tiba merasa pusing. Dia mundur dan hampir tidak bisa berdiri. Qin Mucai maju untuk membantunya. Mengikuti matanya, saya melihat beberapa karakter Tionghoa menari di atas kertas putih bersih. Lin Manru, maafkan aku. Lin Manru, maafkan aku. Pintu kamar mayat terpaksa dibuka, dan seorang pria tersandung masuk. Xia Tong melihat ke samping, dan itu adalah Qi Xiangyuan. Wajahnya kuyu dan putih. Saat matanya menyentuh sosok yang terbaring di tempat tidur, segumpal darah merah tiba-tiba muncul. Wanlin, dia melangkah maju, berlutut di sisi tempat tidur, meraih bahu Xia Wanlin dan mengguncangnya, bangun, bangun. Bukankah kita akan menikah? Kami berencana pergi ke Maladewa untuk berbulan madu bersama. Kamu bilang kamu sudah lama merindukan laut dan pantai di sana, dan kamu juga bilang akan memberitahuku kabar baik. Kamu bangun. Dia mulai menangis, kami telah bekerja keras begitu lama,
bekerja keras begitu lama, dan kami akan segera bersama. Apa kabarmu sekarang? Kali ini, aku tidak akan pernah mengikutimu. Semuanya tergantung padamu. Kali ini aku ingin kamu mendengarkanku dan segera bangun. Mendengarkan panggilannya, air mata Siatong kembali turun. Dia ingin menghibur dia, tetapi dihentikan oleh Qin Mucai. Siatong menangis lebih keras. Dua polisi maju, satu di kiri dan satu lagi di kanan, dan mengangkat Qi Xiangyuan karena takut dia akan kehilangan akal sehatnya dan melakukan sesuatu karena dia terlalu sedih. Ketika mata Qi Xiangyuan melihat Siatong dan Qin Mucai di dalam ruangan, dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan meraung tak terkendali, "Kalian berdua keluar untukku, keluar. Jika kamu tidak mendorongnya selangkah demi selangkah, Wan Lin tidak akan mati sama sekali. Ayo pergi." Polisi lain maju dan berkata, "Suasana hatinya sedang buruk sekarang. Mengapa kamu tidak keluar dulu?" Siatong menangis dan berkata, "Saya tidak mau." Di belakang Qin Mucai tapi mengangguk, menarik lengan Siatong, ingin menariknya keluar. Siatong mulai meronta dengan keras, "Qin banyak aku, biarkan aku pergi, aku ingin menemani adikku, biarkan aku pergi." Dia mengabaikannya dan akhirnya menjemputnya dan keluar dari kamar mayat. Siatong masih meronta, tangisnya tak kunjung berhenti sesaat, tangis lelahnya mulai bergumam, "Kenapa? Kenapa dia mati apa, Lin Manru? Maafkan aku, persetan denganmu." Siatong mencengkeram kerah bajunya dan meraung, "Kamu memaksanya, bukan? Kemarin, kamu pergi ke rumahnya. Mengapa kamu tidak mengakuinya? Mengapa kamu berbohong kepadaku bahwa kamu ada di perusahaan? Qin banyak, kamu bajingan, kamu harus mati, kamu pembunuh." Mengetahui bahwa dia terbakar, dia tidak ingin bertengkar dengannya. Dia memeluknya erat-erat dan berjalan menuju lantai pertama. Tepat di sepanjang jalan, tetapi dari waktu ke waktu seseorang melontarkan tatapan aneh dan bisikan mencurigakan pada kedua orang itu. Dia mengaturnya seperti bukan apa-apa. Berjalan ke sudut lantai pertama, sesosok tubuh menghentikan langkahnya. Suruo mengenakan seragam rumah sakit bergaris biru dan bersandar di dinding sesuka hati. Sudut mulutnya tersenyum, tapi tidak dalam, hanya pusaran buah pir yang samar-samar muncul, kebalikan dari senyuman di sudut mulutnya, tatapannya saat ini dingin dan menyesakkan. Siatong dalam pelukannya juga melihatnya. Tidak dapat menahan diri, sifat keras kepala yang marah tiba-tiba muncul dari dadanya. Dia mengepalkan tinjunya dan berusaha sekuat tenaga untuk tidak membuat dirinya marah saat itu juga. Langkah Qin Mucai hanya berhenti sesaat, lalu mengalihkan pandangannya dan terus berjalan menuju aula. Namun, Suruo melewatinya sambil tersenyum dan berkata, "Dikatakan bahwa Xia Wanlin sudah mati." Dia terus tersenyum, "Terima kasih, keruh. Apa yang kamu bicarakan tentang itu, sialan?" Karena tidak tahan, wajah Siatong memerah. "Jika Sue mengabaikannya dan langsung menghampirinya, aku tahu kamu tidak akan mengecewakanku." Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajahnya, tetapi karena dia mundur, tangannya terjatuh dari udara. Qin Mucai mengerutkan kening, "Saya pikir Anda salah paham." Lalu dia melewatinya dan pergi ke pintu. Mendengar berita itu, Ni Sheng mengemudikan mobilnya. Qin Mucai menempatkan Siatong di kursi kedua. Siatong meronta, "Lepaskan aku." Dia menekannya dengan satu tangan dan mengikat sabuk pengamannya dengan tangan lainnya. "Siatong, aku tahu apa yang kamu pikirkan dan pertanyakan. Jika ada hal lain, ayo pulang dan berhenti sekarang." Dia menutup pintu, bergegas ke kursi pengemudi dan menyalakan gas. "Qin banyak, kamu pasti memaksa adikmu untuk bunuh diri." Siatong meraih tangannya, "Karena kata-kata Lin Manru, kamu akan membunuh adikku." "Qin banyak, bagaimana kamu bisa begitu kejam?" Dia mengemudi dan tidak berbicara, tetapi tangan yang mengendalikan kemudi ditangkap olehnya, dan mobil menjadi reyot. "Berangkat," dia berkata, "itu akan terjadi. Aku ingin kamu memberiku penjelasan, kenapa kamu ingin membunuh adikku. Karena wanita itu, kenapa kamu percaya dengan apa yang dia katakan? Saat itu, bukan adikku yang menipu mobil Lin Manru. Kenapa apakah kamu mendengarkan dia daripada aku? Qin banyak aku, kamu bajingan dan pembunuh." Dia menarik tangannya, dan mobil meluncur keluar dari jalur yang ada dan menabrak pohon di sisi jalan. Qin Mucai menginjak rem dengan cepat. Mencicit, mobil berhenti dengan cepat dan mengeluarkan suara keras. Bahkan jika dia menginjaknya tepat waktu, dia masih menabrak pohon dan ambruk di depannya. Untungnya,
tidak ada hal serius yang terjadi. Kemarahan Siatong juga melambat karena kecelakaan. Pria itu bersandar di kursinya dan menghela nafas perlahan. Satu-satunya hal yang bisa saya jelaskan adalah saya tidak pergi ke rumah Xia Wanlin tadi malam, dan saya tidak melihatnya, dan saya tidak tahu mengapa dia bunuh diri. Kamu bohong. Siatong membalas dengan keras, jika kamu belum pernah ke sana, mengapa kamu memarkir mobilmu di bawah? Mobil yang mana yang saya punya? Dia bertanya, itu mobil hitam yang selalu kamu parkir di perusahaan. Aku melihatmu mengendarainya. Dia tertegun, mengerutkan alisnya dan berpikir sejenak. Lagi pula, aku belum pernah ke sana. Bagaimanapun, ini lebih seperti sampul. Siatong mencibir. Dia melanjutkan, tadi malam saya minum dan makan malam dengan pengiklan pada jam 7, lalu saya kembali bekerja pada jam 9. Sampai hampir jam 10, Anda menelepon saya dan mengatakan bahwa Anda sakit, jadi saya bergegas kembali. Bagaimana saya bisa pergi ke rumah Xia Wanlin di waktu luang saya? Siatong dengan cepat menangkap celah dalam kata-katanya, Anda sudah selesai makan, apakah seseorang kembali ke perusahaan? Ya, menurutku sudah terlambat, biarkan Niseng pergi dulu. Waktu luang 1 jam sudah cukup bagimu untuk berkendara ke rumah adikmu dan memaksanya minum obat. Dia berkata tanpa daya, ini semua penjelasan saya. Jika Anda tidak percaya, saya tidak bisa menahannya. Polisi secara alami akan menyelidiki masalah ini. Harus ada pengawasan di gedung Xia Wanlin. Pada saat itu, saya akan tahu apakah aku berbohong atau tidak. Begitu dia sampai di rumah, Siatong mengunci diri di kamar dan tidak pernah membiarkannya mendekat lagi. Dia mengetuk pintu sepanjang sore, tapi dia tidak menjawab. Qin Mucai takut sesuatu akan terjadi padanya. Dia meminta Ranran untuk membujuknya, tapi dia tetap tidak mendapat apa-apa. Setelah bolak-balik sepanjang sore, Ranran akhirnya mencoba membuka mulutnya. Tuan muda, kenapa kamu tidak keluar dulu? Nyonya, kamu sangat marah sekarang. Jika kamu tinggal di rumah lagi, saya khawatir Nyonya tidak akan melakukannya, keluar hari ini. Qin Mucai memikirkannya dan mengira itu karena dia mengambil kunci mobil. Pertama-tama, kamu harus mencoba membujuknya keluar, makan sesuatu, dan jangan merusak tubuhmu. Sangat baik. Ranran menjawab. Begitu dia keluar dari gerbang, Qin Mucai memanggil Niseng, sekarang segera pergi ke perusahaan. Ada yang ingin kutanyakan padamu. 21F, Kantor Presiden. Qin Mucai duduk di kursi, sementara Niseng membungkuk ke satu sisi. Dia membalikkan penanya dan tampak berpikir. Akhirnya dia memegang pena dan melihat ke atas, di mana Porsche hitamku sekarang. Huimu kurang, seharusnya di tempat parkir bawah tanah. Qin Mucai mengerutkan kening, kapan kamu mulai memainkan kata koloratura, harus? Ya, tidak. Apa maksudmu, harus? Niseng menundukkan kepalanya, kembali kemu, mobil sekarang diparkir di tempat parkir bawah tanah di Seng. Baiklah, Qin Mucai mengangguk, kemarin. Niseng berpikir sejenak dan menjawab kemarin, Tuan Qin mengirim seseorang untuk meminjamnya. Karena saya melihat tidak ada gunanya meletakkan mobil di tempat parkir, jadi saya memberinya kunci sendiri. Ayah, Qin Mucai tiba-tiba berdiri. Qin Hansheng pergi kemarin. Jika, menurut Siatong, saya melihat Porsche hitam ini di bawah rumah Xia Wanlin tadi malam, dan ayah saya baru saja mengirim seseorang untuk meminjamnya, artinya. Dia mengambil penanya dan duduk perlahan. Dengan kata lain, Qin Hansheng mungkin mengirim seseorang ke Xia Wanlin tadi malam. Mungkin itu terkait dengan bunuh diri dia. Bahkan dia memaksa Xia Wanlin. Men mengerutkan kening, riak bingung, hiruk-pikuk di dada lapisan demi lapisan terbuka. Jika kebenarannya sama dengan yang Anda pikirkan, maka segalanya akan menjadi lebih aneh. Mengapa Qin Hansheng pergi ke Xia Wanlin? Kebencian apa yang dia miliki terhadapnya yang memaksanya untuk membunuhnya? Atau mungkin, ada beberapa petunjuk dan kebenaran yang telah terlupakan di pojok, tidak pernah ditemukan. Niseng. Tiba-tiba dia memikirkan hal penting dan menunjuk ke arahnya. Niseng membungkuk dengan bingung. Qin Mucai mendekatkan telinganya dan mengucapkan beberapa patah kata. Setelah mendengar ini, wajahnya sedikit berubah. Musao, ini tidak baik. Kata Qin, lakukan saja apa yang aku katakan. Aku akan mengurus semuanya. Kembali ke Danau Villa lagi. Berbeda dengan dinginnya saat dia pergi, begitu Qin Mucai memasuki ruangan, dia mendengar ledakan teriakan anak-anak dan sangat bahagia. Di ruang tamu,
Siatong duduk di sofa, sementara Guoguai bersandar di sampingnya. Dia tidak tahu apa yang dia bicarakan. Ranran berdiri di samping. Siatong memeluk seorang gadis cantik dan tersenyum tipis. Matanya menoleh tanpa sadar. Ketika dia melihat Qin banyak di depan pintu, hatinya menyusut sebelum dia bisa mempersenjatai diri. Dia melipat senyumnya dan bangkit. Sayang di sofa, memandangi wajah ibu yang langsung berubah. Agak aneh, menarik gaunnya dan berkata, "Bu." Qin Muci mendekat dan menatap Ranran. Dia segera menggendong gadis itu dan membujuk, "Taat, ikuti kakak perempuan Rong ke kakak perempuan kedua. Kakak perempuan akan mengajakmu bermain dengan sesuatu yang lucu." Siatong memegang tangannya dan menolak untuk melepaskannya. Dia tidak ingin menghadapi Qin Mucai sendirian. Dia tidak ingin pergi sebentar. Tanpa diduga, lengan lainnya ditangkap olehnya dan ditarik ke depan tubuh. Siatong memperhatikan Ranran menggendongnya di lantai 2. "Lepaskan saya." Dia berbalik dan berteriak. Qin Muzi memeluknya di depannya dan bertanya dengan suara rendah, masih marah. Siatong menolak dadanya, mencoba membuka jarak antara dua orang, mata indahnya menatapnya dengan waspada. "Siatong," dia berkata, "Xiao Wanlin sudah mati. Melihatmu begitu sedih, aku tidak akan pernah merasa lebih buruk darimu. Kita sudah bersama begitu lama. Apa kamu tidak tahu siapa aku? Kapan aku memberitahu kamu apa yang aku lakukan? Aku benar-benar ada di kantor tadi malam. Aku tidak berbohong padamu. Itu karena aku tahu orang seperti apa kamu sehingga aku sangat frustrasi kali ini." Siatong berkata, "Kamu bilang kamu tidak menyembunyikannya dariku. Apa itu Makau? Kamu membawa Suro, tapi kamu bilang padaku bahwa kamu pergi sendirian. Bagaimana aku bisa percaya mengatakan satu hal dan melakukan hal lain? Takut dengan angan-anganmu. Kamu menyembunyikan fakta dan tidak memberitahuku, tapi kamu membuatku sadar akan petunjuknya." Penyembunyian semacam ini membuat orang berpikir liar dan membuat orang merasa kedinginan. Jalan dingin Siatong. "Yah, kita akan kembali ke hal yang sama. Jangan bicara tentang akun lama dan menyakiti perasaan kita. Ada apa dengan akun lama? Qin Muzi, kamu bersalah." Siatong berkata, "Bicara saja tentang Xiao Wanlin. Sekarang saya ingin Anda menjelaskan kepada saya mengapa mobil Anda muncul di lantai bawah rumah saudara perempuan saya tadi malam. Saya tidak dapat mempercayai Anda selama Anda dapat menjelaskannya dengan meyakinkan." Dia berhenti. Pertanyaan itu sepertinya menghilang di udara, tanpa jawaban apapun. Keheningannya membuat kemarahannya hampir menyerang. Dia mendorongnya menjauh, "Karena kamu tidak mau menjelaskan, tidak ada yang perlu dikatakan di antara kita." Lalu dia bergegas keluar pintu dan menerobos malam. Qin Mucai tertegun dan segera mengikuti. Tapi dalam sekejap mata, wanita itu menghilang. Melihat malam yang gelap, hati pria itu tiba-tiba menimbulkan semacam ketakutan. Dia mengeluarkan ponselnya dan mulai meneleponnya, tetapi semua panggilan dimatikan. Di pepohonan tersembunyi di luar villa, Siatong, melalui celah di antara dedaunan, melihat tempat terang dari lampu jalan, dengan cemas berjalan di tempat yang sama sambil membalik ponselnya. Tiba-tiba, dia membanting ponselnya ke tanah dan lari semakin jauh. Ketika sosoknya menghilang sepenuhnya, Siatong keluar dari antara pepohonan. Saat ini, ia masih mengenakan setelan tipis pakaian rumah tangga. Tidak apa-apa di villa yang penuh pemanas, tapi begitu dia keluar, dia merasa kedinginan. Dia memegangi lengannya dan mencoba menghangatkan dirinya. "Rasakan saku Anda, ada uang $50 di dalamnya. Saya tidak tahu kapan uang itu dimasukkan." Dia benar-benar harus berterima kasih kepada hanya 50 yuan, kalau tidak, dia tidak akan tahu kemana dia bisa pergi saat ini. Rumah, maaf, dia tidak bisa jujur padanya. Lari, tapi ada sesuatu tentang dirinya di rumah. Dia tidak tahu apa artinya keluar begitu saja, tapi jika dia dibiarkan tinggal di kamar dengan penuh nafas, dia hanya merasa tercekik. Menghentikan taksi, Siatong berhenti di depan bilik telepon. Dia memasukkan koin dan tanpa sadar memutar nomor telepon Xiao Wanlin. Ketika dia menekannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa Xiao Wanlin telah meninggal. Di masa lalu, setiap kali dia bertemu dengan sesuatu yang tidak menyenangkan atau tidak nyaman, dia akan selalu meneleponnya. Saat kedua saudara perempuan itu bertemu dan mengobrol, semua ketidakbahagiaan hilang. Sekarang, dengan kematian saudara perempuannya, dia tidak dapat menemukan siapapun untuk menyampaikan keluhannya. "Begitu hidungku masam, aku tidak bisa menahan tangis."
Saat dia hendak meletakkan gagang telepon, telepon tiba-tiba tersambung. Suara laki-laki yang lelah terdengar dari ujung telepon yang lain. Halo. Siatong mengenali suara itu. Itu adalah Chi Xiang Yuan. Ini aku. Mendiang Xiang Yuan leng-aleng, Siatong. Yah, Siatong bertanya, kamu baik-baik saja. Tidak buruk. Lalu terjadilah keheningan yang tak terkatakan. Siatong mengepalkan gagang telepon, dan tak satu pun dari mereka berbicara. Setelah beberapa saat di rumah sakit hari ini, aku minta maaf, aku tidak bermaksud mengatakan kata-kata itu kepadamu. Aku tahu Wan Lin sudah meninggal, dan kamu juga sangat sedih. Saya mengerti, saya tidak peduli. Siatong bertanya, di mana kamu sekarang? Di sini, di rumah Qin Yuan, katanya, saya ingin menemukan beberapa bukti agar Wan Lin bisa mati bahkan ketika dia meninggal. Siatong bertanya, bolehkah aku bergabung denganmu? Dia ragu-ragu sejenak, Anda datang ke sini. Jeda, Tuan Bu juga ada di sini. Siatong datang ke apartemen Qin Yuan, pintunya adalah Chi Xiang Yuan. Siatong masuk, tidak terkejut melihat Gu Haoran duduk di sofa ruang tamu saat ini. Dia berdiri dan berkata padanya, ini dia. Siatong sedikit malu. Saat ini, dia mengenakan pakaian rumah, rambutnya acak-acakan, matanya merah, dan dia baru saja kabur dari rumah. Dia tidak terlalu peduli. Dia menariknya ke sofa, duduk dan menyerahkan tas tangan hangat padanya, lihat dirimu. Jangan biarkan Mina pergi begitu saja. Kakakmu ikut dengannya karena dia terlalu sedih. Siatong ingin menunjukkan senyuman lega padanya, tapi itu lebih buruk daripada menangis. Apa yang kamu lakukan di sini? Dia bertanya. Gu Haoran berkata, Mina dulunya artis saya, tapi sekarang dia sudah meninggal. Sebagai bos, saya harus datang untuk mengungkapkan simpati saya. Kamu punya hati. Siatong berkata rendah. Saat ini, Chi Xiang Yuan datang dan duduk di hadapan mereka. Entah karena cahaya atau bukan, wajahnya terlihat sangat kuyuh, dan lipatan kelopak mata ganda yang lebar membuat matanya semakin kosong dan tak berdaya. Wajahnya tenang, tapi sepertinya suasana hatinya sedikit menyesakkan. Xiang Yuan, kamu baik-baik saja? Siatong bertanya dengan cemas. Dia melambai padanya dan berkata dia baik-baik saja, saya baru saja bertanya kepada manajer gedung tentang video pengawasan. Apa yang dia katakan? Hati Siatong tegang. Chi Xiang Yuan menggelengkan kepalanya, masih sama dengan hasil penyelidikan polisi pada siang hari. Semua videonya ada, tapi hanya satu malam tadi yang hilang. Apa? Siatong terkejut. Jika sebelumnya dia ragu apakah adiknya benar-benar bunuh diri, kini dia bisa 100% yakin bahwa adiknya telah dibunuh. Tetapi juga memiliki tujuan, memiliki rencana, desain langkah demi langkah dengan mulus, sehingga manusia bahkan tidak dapat memahami jejaknya. Sialan, Chi Xiang Yuan memukul meja dengan keras, wajahnya penuh kebencian. Siatong ingin menghiburnya, tapi dia tidak tahu bagaimana cara berbicara. Jika dia sekarang memberitahu Chi Xiang Yuan tentang melihat mobil Qin, aku berada di luar gedung tadi malam, dia tidak yakin apakah dia akan menjadi impulsif dan mendatanginya untuk membalas dendam sekarang. Selanjutnya, kedua orang itu menghiburnya untuk waktu yang lama, dan emosi Chi Xiang Yuan sedikit tenang. Tanpa disadari, sudah jam 2 lewat malam itu. Setelah Siatong menguap berkali-kali, Gu Haoran berkata, jika kamu mengantuk, pergilah ke kamarmu dan tidur sebentar. Siatong melihat ke kamar dan menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Dia tidak berani tidur, kakaknya meninggal di sini tadi malam. Dia takut begitu dia menutup matanya, wajah Xiao Wanlin bergetar dan patah. Dia benar-benar takut pada, apakah kamu takut? Dia menebak pikirannya sekilas. Siatong ingin menyangkalnya, tapi kapak hantu memerintahkan kepalanya. Dia tertawa dan mengenakan mantelnya padanya. Lalu dia menariknya dan berkata, tidak apa-apa, aku akan tinggal bersamamu. Siatong buru-buru menolak, aku benar-benar tidak perlu. Sepasang lengan panjang melingkari pinggangnya, menarik dirinya ke kamar, tidak peduli seberapa kesalnya, aku selalu ingin istirahat. Kalau tidak, kenyataannya tidak ketahuan, tapi aku capek dulu. Itu tidak layak. Selesai mengatakan untuk menekannya di tempat tidur, gantung kepala untuk menutupi selimut untuknya. Siatong melihat wajah cantik di dekatnya dan bertanya, kamu benar-benar tidak bisa pergi. Dia memindahkan kursi dan duduk di sampingnya, aku akan bersamamu malam ini. Siatong mencium ucapan, kemampuan ini dengan enggan menutup mata, tetapi tubuhnya masih gemetar.
Udara di ruangan ini terlalu kuat dan familiar, dan rasa takut yang sangat besar muncul di wajahnya, membuatnya mengulurkan tangan dari selimut dan menangkapnya. Tangan besar Gu Haoran menahannya dan mengusap punggung tangannya dengan jarinya. Dia berkata, "Tidak apa-apa. Tidur." Telapak tangannya hangat, murah hati, dengan suhu yang sama dengan pria itu, tetapi sedikit berbeda. Xia Tong menutup matanya dan mencoba membuat dirinya tenang, tetapi dia tidak bisa tenggelam dalam mimpinya. Dia tidak bisa mau tak mau berkata, "Gu Haoran, aku tidak bisa tidur." Yah, dia melipat kakinya dan berkata, "Kenapa aku tidak menceritakan sebuah kisah padamu?" Xia Tong tertawa, "Ceritakan cerita. Apa menurutmu aku Xia Guaguai? Saya bisa tidur dengan sebuah cerita." Dia tak berdaya, "Ini, kamu bisa menyulitkanku, aku benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk membujuk orang." Petik 2. Menipu. Xia Tong menutup matanya dan menenangkan suasana tegangnya sejenak, "Bagaimana bisa kamu bahkan tidak melakukannya? Membujuk seorang wanita untuk tidur dengan begitu banyak pacar." Di bawah lampu dinding kuning redup, dia berkata kepada matanya yang tertutup, "Aku tidak pernah membujuk seorang wanita, kecuali kamu." Hati Xia Tong tercekat, dan tiba-tiba di suatu tempat di hatinya menjadi lembut. Saat ini, menghadapi pria ini, dia tidak tahu harus berkata apa, jadi dia harus memilih untuk diam. Melihat suasananya tampak sedikit membosankan, dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Tidak baik untuk bercerita. Bolehkah aku bernyanyi untukmu?" Xia Tong ingin tertawa, "Lagu apa itu?" "Tidak mungkin," gelisah, "dia akan menyanyikan lagu ilahi itu sekarang." Dia benar-benar tidak dapat menjamin bahwa dia akan ketakutan setengah mati di lingkungan yang aneh ini. "Bukan." Dia mengulurkan tangannya, menarik rambut patah di dahinya dan berkata, "Ini lagu pengantar tidur." Xia Tong terkejut membuka matanya, cahaya kuning muda di meja samping tempat tidur memancarkan lingkaran cahaya lembut, di bawah bayangan matanya, biasanya tidak lagi jernih, ada yang pekat, ada yang kabur. "Bisakah kamu menyanyikan itu?" Dia tertawa. Dia tidak menyangka pria sebesar Gu Haoran bisa menyanyikan lagu yang begitu indah. Dia mengangguk dan mengulurkan tangan untuk menghaluskan kelopak matanya yang terbuka. "Saya mendengarnya setiap hari ketika saya masih kecil, jadi saya sangat terkesan." "Siapa yang begitu baik bernyanyi untukmu setiap hari?" "Ibumu," dia bertanya sambil tersenyum. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Sepertinya aku tidak ingin terus membahas topik ini." Setelah beberapa kali batuk, aku melepaskan suaraku dan bernyanyi, "Tidur, tidur, sayangku." Petik 2. Nya suaranya sangat rendah, dekat dan jauh, pusing, dengan perasaan hangat dari angin sepoi-sepoi. Pikiran Xia Tong mulai menjadi kabur, dan seluruh dunia menjadi sunyi dan sunyi. Bingung, dia sepertinya telah membuka matanya, pandangan terakhir ke dia. Cahaya hangat meluluhkan keterasingan dingin yang biasa di matanya. Pada saat itu, dia merasa mengantuk, seperti mata air yang hangat dan tersisa, gelombang demi gelombang, perlahan beriak ke dalam hatinya, menggulung riak yang mengganggu. Mata seolah-olah menatapnya, tapi Xia Tong merasa bahwa dia sedang melihat dunia kacau lain di belakangnya melalui dia, dan sepertinya menjadi orang lain. Lalu dia menutup matanya perlahan. Di Villa Huyuan, Qin Muzi duduk di sofa, dengan wajah bermartabat dan sedikit amarah. "Saya telah mengirim orang untuk mencari di seluruh lingkungan, tetapi saya tidak dapat menemukannya." "Terlambat, kemana dia pergi?" Saat ini, Ni Sheng masuk. Qin Mucai berdiri dan bertanya, "Apakah kamu sudah menemukannya?" Dia menggelengkan kepalanya, wajah Qin Muci menunjukkan ekspresi kecewa, dia duduk, tangannya mengepal. Ni Sheng menambahkan, "Meskipun saya tidak menemukan Nona Xia, saya menerima pesan di sini." "Apa beritanya?" Dia bertanya, sepertinya tidak tertarik. Xia Tong hilang. Dia tidak peduli tentang hal lain sekarang. "Ini tentang tuannya." Ni Sheng berkata, "Saya baru saja pergi untuk memeriksa. Tuan mengirim seseorang untuk meminjam mobil tadi malam, tetapi dia ingin pergi ke kota C untuk membeli suplemen. Saya meminjamnya pada siang hari, berangkat ke kota C pada sore hari, dan datang kembali pagi-pagi sekali. Kota C untuk membeli suplemen." Qin Muzi bingung. Ayah tidak punya mobil. Mengapa meminjam mobil itu? Dikatakan bahwa karena perbaikan jalan di Gunung Zuofeng baru-baru ini, mobil tidak dapat turun. Kota C sedang mengadakan lelang ginseng milenium, 2 hari ini. Tuannya sedang terburu-buru, jadi dia mengirim seseorang ke Tiseng untuk meminjam Porsche yang menganggur, pergi ke C City,
dan memotret ginseng itu kembali malam itu. Di luar hotel tempat pelelangan diadakan hari itu, banyak orang melihat Porsche itu. Seharusnya tidak mungkin muncul di lantai bawah rumah Nona Xia Wanlin pada saat yang bersamaan. Qin Mutai merenung, maka masalah ini tidak ada hubungannya dengan ayah. Tapi kenapa, Xia Tong akan berkata, dia melihat mobil Xia Wanlin di bawah pada saat yang sama. Apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benaknya, Ni Seng, menurutmu luar biasa semua ini terjadi. Qin berkata, pertama, dia mengetahui identitas Surwo sebagai Lin Manru. Kemudian dia memintaku untuk menyingkirkan Xia Wanlin di bangsal. 2 hari kemudian, Xia Wanlin meninggal secara misterius. Sepertinya seseorang sengaja merancang semua ini di belakang punggungnya, dengan tujuan. Tujuannya adalah untuk membuat orang curiga bahwa Nona Xia Wanlin dibunuh oleh Musao. Bisa juga dikatakan bahwa itu sengaja memprovokasi hubungan antara kamu dan kamu istri. Antarmuka Ni Seng, dan penembakan di pesta koktail cinta sepanjang masa sebelumnya. Qin Muci berpikir, aku khawatir tujuan pria ini bukan hanya untuk mengobarkan hubungan. Yang dia inginkan adalah hidupku, bahkan seluruh keluarga Qin atau Kaisar Seng. Ni Seng menarik napas dingin dan tidak dapat berbicara. Qin Mucai menatapnya dengan sungguh-sungguh, menurutmu siapa orang ini? Ni Seng menggelengkan kepalanya, saya tidak bisa memahaminya, tapi menurut saya Nona Surwo pasti ada hubungannya dengan itu. Dia terlibat dalam insiden penembakan dan bunuh diri Xia Wanlin. Tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan itu. Seperti dugaanku, Qin Muci berkata, tapi dia pasti bukan dalangnya. Dia sendiri tidak bisa merancang pikiran sebesar itu, dan, matanya tiba-tiba, dia tidak percaya, dulu Lin Manru sangat mencintainya, sekarang akan menjadi kejam menginginkan nyawanya. Mungkin ada kemungkinan lain. Dia segera menebak apa yang dipikirkan bosnya. Ni Seng berkata, mungkin Nona Surwo tidak ada hubungannya dengan rangkaian hal ini. Dia hanya terlibat dengan tidak bersalah. Kalau tidak, aku tidak akan membelamu sebelumnya. Qin Muci duduk dan berpikir, tetapi dengan cara ini, segalanya menjadi semakin menarik. Itu benar. Dia mendongak dan berkata, apakah Anda mendapatkan rekaman pengawasan yang saya minta untuk Anda ambil? Mengerti, Ni Seng menyerahkan video itu kepadanya, untungnya, orang-orang yang kami kirim waspada. Mereka mencurinya sebelum polisi datang. Hanya saja video ini agak aneh. Apa yang aneh? Qin banyak, aku mengambilnya. Menurut layar monitor, tidak ada yang mendatangi Nona Xia Wanlin malam itu. Tidak ada yang datang untuk mencari Xia Wanlin. Tindakan Qin Muci sedikit, apakah ini benar-benar bunuh diri? Tapi tidak ada alasan. Menurut Xia Tong, dia sedang hamil dan akan menikah. Apa penyebab keruntuhan emosi Xia Wanlin hingga ia lebih memilih mengakhiri hidupnya? Begitu, dia menarik kembali rekaman itu, saya akan kembali dan melihat apakah saya dapat menemukan beberapa petunjuk. Keesokan harinya, Xia Tong terbangun di bawah sinar matahari. Kegelapan yang tak terbatas digantikan oleh cahaya, dan di hatinya gelisah sepanjang malam, yang membuatnya sedikit tenang. Berjuang untuk bangun, dia menemukan bahwa tangannya telah dipegang olehnya sepanjang malam. Xia Tong mengangkat kepalanya. Pria di depannya, menutup matanya dan bersandar di belakang kursi. Dia belum pernah melihatnya seperti ini. Mata terpejam, tidur dengan tenang dan damai, mulut sedikit yang, seolah-olah dalam mimpi dengan tenang tersenyum, menunjukkan sedikit kebahagiaan ringan. Kedamaian seperti itu membuatnya tidak mampu menghancurkan gambar yang sempurna. Langkah aktif, injak. Saat itu, seseorang mengetuk pintu, dan Gu Haoran terbangun. Mata Xia Tong tertuju padanya. Sebelum dia bisa mengambilnya kembali, dia menangkapnya. Dia sedikit malu. Gu Haoran melepaskannya dan berkata, aku akan membuka pintunya. Xia Tong mengangguk dan duduk. Qi Xiangyuan lah yang memasuki pintu. Dia tampak sedikit bersyukur dan menyesal, terima kasih telah bermalam bersamaku kemarin, sekarang saya baik-baik saja. Apa kau lapar? Apakah kamu ingin aku membelikan sarapan? Petik 2. Xia Tong melihat lingkaran hitam dan biru di bawah matanya. Matanya merah dan merah. Dia tidak tidur sepanjang malam. Mau tak mau dia membuka selimutnya dan berkata, kamu istirahat dulu, aku akan beli sarapan. Gu Haoran meraih tangannya, aku bersamamu. Xia Tonggang ingin menolak, dia segera menambahkan, kamu sedang hamil dan perlu dirawat. Bagaimana aku bisa membiarkanmu sendirian? Xia Tong mendengar kata-kata itu,
lalu biarkan dia keluar dari pintu. Di depan pintu lift, dia menekan tombol dan tiba-tiba bertanya, mengapa seorang pria lari keluar rumah tadi malam. Dia memunggungi dia, seolah bertanya dengan santai. Siatong terdiam dan tidak tahu harus menjawab apa. Tadi malam di apartemen, karena kehadiran Chi Xiang, dia tidak berani menceritakan kisah bahwa Qin Muzi mungkin muncul di sini pada malam bunuh diri Xia Wanlin. Saat ini, hanya dia dan dia. Haruskah dia memberitahunya? Jika sulit, jangan katakan itu. Dia membawanya ke lift. Bukan, Siatong nenek, aku hanya sedikit takut. Aku tidak tahu apakah aku harus mengatakannya. Jika kamu takut, kamu dapat memilih untuk mempercayaiku. Dia berbalik, memegang bahunya dan melihat ke bawah. Mungkin aku bisa memberimu nasihat. Siatong menggigit bibirnya dan akhirnya menutup matanya. Pada malam kematian Xia Wanlin, aku melihat mobil Qinmu diparkir di lantai bawah di gedung Qinyuan.